4 orang di Kendal meninggal dunia karena DBD. Bawaslu Jawa Tengah masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan pemanggilan PJ Gubernur Jawa Tengah. Liburan membawa berkah bagi pengganjal ban dan penyewa kuda di Tegal. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 27 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Bawaslu Jawa Tengah masih mengumpulkan bukti-bukti terkait PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang menyambut Prabowo Subianto di tengah tim pemenangan Prabowo Gibran. Bawaslu belum bisa menentukan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Hal ini disampaikan oleh Bawaslu Jawa Tengah Rofi Udin saat ditemui usai acara sosialisasi pembentukan pengawas TPS di Kota Semarang. Rofi Udin mengatakan bahwa pemanggilan penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas masih menunggu pengumpulan bukti-bukti. Pihaknya mengungkapkan Bawaslu Jawa Tengah telah melihat foto dan video yang dimaksud dalam konteks untuk memastikan apakah memenuhi unsur pelanggaran netralitas atau tidak. Konteks itu memang kami juga memiliki mekanisme untuk memastikan apakah pelanggaran atau tidak. Nah, kami sampai hari ini masih dalam proses untuk mengumpulkan bukti-bukti, gitu ya. Dan kami juga akan melakukan proses memastikan apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Dalam rekaman video tersebut, Nana terlihat berdiri di antara tim pemenangan Prabowo, di antaranya Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Tengah Prabowo Gibran, Kukrit Surya Wicaksono, termasuk petinggi Partai Gerindra seperti Sekjen Ahmad Muzani dan Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina. Diketahui lokasi video rekaman itu adalah Lanumat Ahmad Yani Semarang pada Sabtu 9 Desember 2023, di mana saat itu di Stadion Jatidiri Semarang digelar acara HUT ke-9 Partai Solidaritas Indonesia yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua Umum Kaisang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo serta Capres Prabowo Subianto. Dari Semarang, Sidang Dewanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hingga 117 miliar rupiah untuk honor bagi 117.000 pengawas TPS atau PTPS di seluruh 35 kabupaten kota. Anggota Bawaslu Jawa Tengah Rofi Udin menjelaskan setiap pengawas TPS akan menerima honor 1 juta rupiah untuk 1 periode masa kerja. Honor tersebut belum ditambah uang makan dan pembekalan. Menurut Rofi, angka ini meningkat ketimbang pemilu 2019 dulu yang jumlahnya baru 115.000 TPS. 117.000 kali 1 juta berarti ada 117 miliar untuk honor pengawas TPS. Itu belum makan uang makannya, kan ada itu. Belum pembekalan, hanya sekedar honor saja. Jadi kebutuhannya memang besar di Jawa Tengah karena memang jumlah TPS-nya itu besar dan jumlah anggaran yang dibutuhkan kan misalnya dibanding dengan KPU kan jauh lebih besar KPU. Karena KPU itu kan 1 TPS dia harus merekrut 7 orang KPPS dan itu semua juga ada uang. Rofi menjelaskan mereka para pengawas TPS akan bekerja sejak 3 minggu sebelum pencoblosan. Antara lain melakukan pengawasan distribusi ke TPS hingga saat hari H pemungutan suara. Tidak itu saja, setelah pengawasan TPS di hari pemungutan suara, selambat-lambatnya mereka akan dibubarkan pada H+7 usai pencoblosan. Sementara masa sosialisasi pendaftaran PTPS dilakukan sampai 31 Desember 2023.
Dan untuk pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 2 hingga 6 Januari 2024. Pendaftaran pengawas TPS yang memenuhi syarat bisa menyampaikan pendaftaran langsung ke kantor Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa di masing-masing wilayah. Adapun syaratnya antara lain WNI usia paling rendah 21 tahun, lulusan SMA atau sederajat, bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Selain itu, pengawas TPS tidak sedang menduduki jabatan politis, baik BUMN maupun BUMD. Tidak ada keterikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu, serta membuat surat persyaratan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan untuk mendapatkan formulirnya, masyarakat bisa mendatangi kantor Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau yang telah diupload di website Bawaslu Kabupaten atau Kota maupun yang tersedia di media sosial Bawaslu. Dari Semarang, Sidang Dewanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menghadapi pemilu 2024, sejumlah KPU di berbagai daerah menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Namun dari simulasi yang digelar, Bawaslu menemukan sejumlah kendala peserta di TPS. KPU Brebes menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Sebanyak 250 pemilih yang mengikuti simulasi mencoblos 5 kertas suara, baik kertas suara caleg, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Salah satu komisioner Bawaslu Brebes menemukan beberapa kelemahan yang berpotensi kerawanan, seperti penutup di belakang bilik suara yang terlalu pendek sehingga bisa diintip warga lainnya. Potensi kerawanan lainnya yaitu pemilih yang mengisi pendaftaran kehadiran tidak diperiksa jari tangannya sehingga rawan mencoblos 2 kali. Selain itu, dari durasi waktu mulai dari pemilih mengambil kertas suara hingga mencoblos di bilik suara antara 2,5 menit hingga 4 menit 14 detik. Ya, tadi disampaikan bilik itu terbuka belakangnya, tapi sudah diperbaiki, ditutup. Untuk daftar hadir saya lihat tidak dicek apakah sudah ada tinta atau belum. Nanti kita lihat potensi rawan yang lain. Sementara itu, di Kendal, KPU setempat menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara TPS 3 yang berlokasi di lapangan Desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh. Ketua KPU Kendal Hasanuddin menyampaikan para peserta diajak untuk mempraktikkan berbagai aspek dalam pemungutan suara, termasuk verifikasi pemilih, pencoblosan, serta penghitungan suara. Pelaksanaan simulasi durasinya sama dengan saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari mendatang. Panitia membuka mulai jam 7 pagi dan akan selesai jam 1 siang, mulai dari pendaftaran pencoblosan hingga pemberian tinta. Ini kan kita adakan pada hari ini untuk memantapkan teman-teman PPK, PPS dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Jadi selain bintek yang kita lakukan, kita juga melakukan simulasi. Ya nanti teman-teman lebih tahu secara praktisnya seperti apa gitu. Ini memang warga di sekitar sini atau bagaimana pesertanya? Kita pemilih real sesuai dengan TPS 03 Pucang Rejo Gemuh. Ada berapa rencana yang mau disimulasikan? Berapa kali simulasi? Kalau simulasi sesuai dengan RI itu pada bulan ini, tapi ada rencana nanti kemungkinan pada saat ditetapkan KPPS ada simulasi lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh KPU Rembang yang menggelar simulasi pemungutan suara di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan. Dari simulasi ini, sejumlah peserta mengeluhkan surat suara yang ukurannya besar. Menurutnya, hal ini akan membuat pemilih kebingungan untuk membuka dan menutupnya. Sama, artinya saya pikir kalau pemilih yang dulu sudah pernah milih di 2019, artinya saya pikir tidak terlalu sulit ya. Cuma yang mungkin yang lanjut usia, yang mungkin sudah mulai usianya pikun, itu mungkin agak perlu ada penekanan. Sementara itu, KPU Rembang memberikan perhatian khusus terutama pada lansia, karena lansia dinilai riskan akan pembukaan pelipatan hingga menutup kembali surat suara. Dari Brebes, Kendal, dan Rembang, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Grobogan menerima kedatangan logistik surat suara pemilu 2024.
Kedatangan surat suara diangkut dengan 2 truk dan dikawal oleh petugas kepolisian. Rp1.151.745 lembar surat suara pemilu 2024 mulai datang di KPU Grobogan dengan menggunakan 2 armada truk serta dikawal oleh petugas kepolisian. Mengenai surat suara, KPU juga belum bisa memastikan kondisinya. Sedangkan untuk pelipatan surat suara akan dilakukan pada awal Januari tahun 2024 yang akan melibatkan puluhan relawan. Surat suara ini disimpan di gudang untuk kemudian nantinya dibawa ke gedung tempat pelipatan surat suara. Transportasi 2 truk atau berapa truk Pak? Ini 2 truk yang datang, 2 truk benz ya yang panjang itu. Terus untuk surat suara ini akan dibawa kemana Pak? Ini sementara kita simpan di sini, nanti setelah tanggal 29 ya, 29 Desember nanti kita akan geser di gedung Dewi Sri untuk penanganan lebih lanjut. Kenapa Pak harus tanggal 29 Pak? Karena tanggal 28 itu sudah ada kontrak ya, pakai gedung itu untuk perkawinan. Jadi nggak berani membatalkan atau geser nanti karena mungkin ada perkara yang lain. Jadi setelah tanggal 29 nanti itu kita perkirakan sudah steril, baru kita geser ke sana. Diharapkan seluruh logistik pemilu 2024 bisa datang dan lengkap. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati.
toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pihak pengelola Jasa Marga Semarang Batang memfungsikan mobile rider di 10 gerbang tol. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrian kendaraan yang melintas melalui tol Semarang Batang, khususnya di gerbang tol Kalikangkung. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, pihak Jasa Marga Semarang Batang atau JSW memfungsikan semua gerbang tol untuk transaksi. Bahkan pihak JSB memfungsikan mobile reader di 10 gerbang tol yang ada. Direktur Jasa Marga Semarang Batang Nasrullah mengatakan untuk mengantisipasi kemacetan dan antrian panjang, pihaknya menghimbau para sopir agar tidak berhenti terlalu lama. Ya, jadi kalau kendaraan per harinya di tanggal 23 itu sempat menyentuh angka 50.649. Per hari ya? Ya, itu yang transaksi di gerbang tol Kalikangkung ya, yang ke arah Semarang. Saat ini kemarin tanggal 24 sudah turun ke 34.000. Artinya memang lalin puncaknya terjadi di tanggal 23. Jadi peningkatan sampai berapa persen itu Pak? Kalau dibandingkan Nataru tahun lalu itu peningkatannya 28%. Sementara itu, berdasarkan pantauan di tol Semarang Batang telah terjadi peningkatan volume kendaraan hingga 28% menuju kota Semarang. Pihak JSB memperkirakan puncak arus balik libur Nataru terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Dari Kendal Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, hasil sensus pertanian 2023 yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS Pati menunjukkan adanya penurunan jumlah petani milenial sekaligus lahan pertanian di Pati. BPS mensinyalir banyak masyarakat beralih ke sektor industri. Suket. Dari data sensus pertanian yang dilakukan tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2023, tercatat rumah tangga usaha pertanian maupun unit usaha pertanian turun dibanding tahun 2013. Unit usaha pertanian 15,20%, 226.000 unit usaha turun menjadi 191.000 unit usaha. Rumah tangga pertanian dari data 189.987 turun menjadi 185.062 unit. Kepala BPS Pati Bob Setiabudi menyampaikan, penurunan ini jika dilihat dari rasio keduanya dan sensus pertanian tahun 2013, tercatat penurunan dari angka 1,19 menjadi 1,03. Secara rumah tangga penurunan memang tidak signifikan, namun jumlah anggota rumah tangga yang bergerak di pertanian terdapat penurunan signifikan. Kalau nggak salah konveksi itu orderannya sampai di Jakarta sana juga. Nah itu kayaknya sudah banyak yang beralih ke sana, makanya para anggota rumah tangga ini sudah beralih ke karena mungkin kalau pertanian kan nggak bisa dibuat online ya. Pihaknya menambahkan masyarakat beralih ke sektor industri. Kondisi ini pun turut mendongkrak beralihnya lahan pertanian ke industri. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah denggi atau DBD di wilayah Kendal pada awal musim hujan ini meningkat. Berdasarkan catatan di Dinas Kesehatan Kendal, sepanjang bulan November lalu tercatat 4 orang meninggal dunia akibat DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kendal, Babang Setiawan mengatakan, sepanjang November 2023 ada 30 kasus DBD di Kabupaten Kendal. Rinciannya 26 pasien dirawat dan 4 pasien meninggal dunia. Rata-rata pasien penderita kasus ini masih anak-anak. Sementara pada awal Desember 2023 ini ada 1 pasien dirawat akibat demam berdarah. Babang menjelaskan tren kasus DBD setiap bulannya selalu naik turun selama tahun 2023. Hal ini menunjukkan penyakit DBD tidak mengenal musim. Ada di dinas kesehatan itu ada anggaran penyediaan untuk fogging. Jadi ketika kasus sudah ada PE, sudah di PE maka akan ada tim kami akan melakukan fogging di lokasi yang sudah layak untuk fogging. Untuk di musim penghujan ini lumayan Pak intensitasnya, jadi permintaan foggingnya juga sudah begitu lumayan. Terkait DBD ini, Dinkes Kendal secara aktif melakukan pencegahan melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk, yakni melalui komunikasi ke setiap puskesmas untuk menggerakkan PSN 3M+ dan melakukan fogging. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kedapatan hendak mencuri kayu jati di sebuah rumah dinas komplek asrama TNI. 2 paogah yang biasa mangkal di bawah jembatan flyover Jatingalai ditangkap warga. Dari penggeledahan keduanya, polisi mendapati 2 senjata tajam yang selalu di bawah tersangka. Kedua tersangka masing-masing berinisial EM dan FR warga Kota Semarang. Keduanya digelandang ke Mapolrestabes Semarang setelah tertangkap tangan hendak mencuri kayu jati di sebuah rumah dinas asrama TNI di Jalan Kesatria, Kecamatan Candisari. Peristiwa terjadi di saat keduanya berboncengan sepeda motor melintas di depan rumah dinas yang sedang direnovasi. Mengetahui adanya tumpukan kayu jati, mereka berhenti dan hendak mencurinya. Namun belum sempat membawa kabur kayu jati keduanya ke pergok warga. Kedua pelaku yang bekerja sebagai paogah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan golok. Selain itu, pelaku FR diketahui merupakan DPO kasus pencurian yang dilakukan di wilayah Semarang Timur. Mau kita benerin Pak. Setiap hari lewat
Bawa saja enggak? Ya, waktu berangkat kerja. Setiap hari? Iya. Kenapa? Kalau berangkat kerja aja, karena ini pernah dibacok waktu kerja sama orang. Makanya kita jaga-jaga. Rumah yang direnovasi tersebut, kemudian mereka berhenti dan berniat untuk mengambil kayu jati yang sedang direnovasi. Namun pada saat yang bersangkutan akan melakukan pengambilan, diketahui oleh pemilik asrama. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari,
aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal dipadati dengan pengunjung dari berbagai daerah. Meningkatnya jumlah pengunjung ini membawa berkah bagi penyewaan kuda keliling dan para pengganjal ban untuk mengais rezeki. Antrian panjang kendaraan yang akan masuk ke objek wisata Guci memberikan rezeki bagi warga sekitar. Warga memanfaatkan kemacetan yang terjadi di tanjakan untuk mengais rezeki dengan mengganjal ban kendaraan. Ada 20 orang pengganjal ban yang memanfaatkan situasi untuk mengais rezeki. Mereka bisa memperoleh penghasilan dari mulai Rp30.000 hingga Rp100.000 lebih. Mana ini Mas? Bapak keramaian Pak. Lumayan pendapatannya Mas. Lumayan. Ada berapa orang ini? Banyak sampai 20 orang. Pendapatannya sampai berapa? Bulo. Nggih, setina. Ada paling yang dosok. Oh gitu. Tapi lumayan nih Pak, daripada hari-hari biasa kan nggak ada ya? Baru kali ini kalau ramai? Iya, baru kali ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh para penyewa kuda keliling. Di saat libur panjang Nataru ini, pendapatan mereka naik berkali lipat dibanding dengan saat hari biasa dan libur akhir pekan. Nggak kayak hari-hari biasa lah. Berkah gitu ya mungkin. Alhamdulillah berkah. Berapa kali lipat mungkin dari hari biasa? Sampai 2 atau? Sampai 10 kali lipat. Oh itu mantap. Di objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, wisatawan bisa menikmati kesejukan udara pegunungan di bawah kaki Gunung Slamet sambil berendam di air panas di Panjuran 13. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mensyukuri pencapaian, Lingkar Media Group menggelar refleksi akhir tahun 2023 bertajuk Saling Melengkapi dan Menguatkan. Hal ini untuk merekatkan dan membentuk karyawan yang berjiwa profesional, loyalitas, dan militansi. Refleksi tahun 2023 ini, Lingkar Media Group mengusung tema Saling Melengkapi dan Menguatkan.
Hal ini dimaksudkan untuk kembali menggugah kerjasama demi tercapainya tujuan perusahaan yang dijalin dengan upaya saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Gelaran ini diawali dengan malam refleksi yang digelar di Hotel Solaris Malang. Segenap unsur pimpinan baik dari Direktur Utama Lingkar Media Group Ibu Rumilah, Wakil Direktur Utama sekaligus Direktur Koran Heni Susilowati, Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko SSTP MSI, Direktur Lingkar TV Supriyadi, dan Direktur Online Noval turut memberikan wejangan sekaligus resolusi di tahun 2024 guna menyongsong kehidupan yang lebih mantap, terutama menanamkan sikap profesional, loyalis, dan militansi bagi setiap karyawannya. Tak luput acara dimeriahkan dari masing-masing produk, baik dari koran, online maupun televisi, yang membius para penonton hingga riuh tepuk tangan menjadikan acara semakin semarak. Tak hanya itu, malam ini sekaligus sebagai malam penganugerahan karyawan terbaik yang diraih oleh Arif Febrianto, selaku wartawan koran dan online Lingkar Media Group. Dirinya pun mendapatkan sertifikat sekaligus kado. Rekan-rekan yang lain saya sempat di redaktor 3 bulan. Jujur saja terus terang saya bukan tipe orang yang senabrak. Saya adalah orang lapangan yang siap bergerilya kemana saja. Gelaran ini pun bersambung di pagi hari dengan beroutbound di Coban Rondo di Kota Batu. Outbound digelar untuk meningkatkan keakraban antar karyawan sehingga rasa kekeluargaan dan silaturahim dapat terbentuk di masing-masing diri karyawan. Komisaris Utama Lingkar Media Group sekaligus menjabat sebagai Camat Tugas Seti Agus Sunarko SSTP MSI menuturkan gelaran ini sangat luar biasa dan mengapresiasi segenap panitia yang telah mempersiapkan acara. Gelaran refleksi ini merupakan ungkapan syukur atas pencapaian dan evaluasi yang telah terjadi di tahun 2023. Lingkar Media Group saling melengkapi dan menguatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kanan pihak luar yang juga ikut mendukung terselenggaranya refleksi tahun 2023 ini. Kita bentuk syukur kita dan bentuk evaluasi kita, maka kita melaksanakan refleksi di hari Sabtu minggu ini. Di Malang dan Kota Batu. Harapannya adalah akan semakin solid, kompak dengan selalu tetap mengusung profesionalisme, loyalitas, dan militansi. Harapan ke depan dengan evaluasi yang sudah kita jalankan ini diawali dengan outbound, kita saling melebur untuk untuk melengkapi dan saling menguatkan. Harapannya adalah tahun 2024 Lingkar Media Group terutama 3 produk koran Lingkar, Lingkar TV, dan Lingkar Dotus ini bisa go nasional. Dan Januari nanti insya Allah kantor kita yang di Biro Jakarta Jabodetabek sudah dibuka. Termasuk Lingkar TV, nanti kita saat ini juga sedang berproses. Tidak hanya di televisi streaming online, kita juga akan melengkapi dengan televisi terestrial. Tentunya menyesuaikan dengan Kominfo. Begitu peluang usahanya dibuka, kita langsung masuk ke sana. Dan yang harus kita syukuri juga, di samping koran Lingkar yang terratifikasi Dewan Pers, online kita Lingkar.id juga sudah verifikasi administrasi sudah lolos, tinggal verbalnya menyusul dengan Lingkar TV nanti. Pihaknya berharap ke depan dapat terpatri dalam diri karyawan Lingkar Media Group untuk terus memiliki jiwa profesional, loyalitas, dan militansi, sehingga 3 produk Lingkar Media Group dapat melaju ke kancah nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Cakep ya kita. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kasus demam berdarah tinggi atau DBD di wilayah Kendal pada awal musim hujan ini meningkat. Berdasarkan catatan di Dinas Kesehatan Kendal, sepanjang bulan November lalu tercatat 4 orang meninggal dunia akibat DBD. Kedapatan hendak mencuri kayu jati di sebuah rumah dinas komplek asrama TNI. 2 paogah yang biasa mangkal di bawah jembatan flyover Jatingaleh ditangkap warga. Dari penggeledahan keduanya, polisi mendapati 2 senjata tajam yang selalu dibawa tersangka.
Bawaslu Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hingga 117 miliar rupiah untuk honor bagi 117.000 pengawas TPS atau PTPS di seluruh 35 kabupaten kota. KPU Grobogan menerima kedatangan logistik surat suara pemilu 2024. Kedatangan surat suara diangkut dengan 2 truk dan dikawal oleh petugas kepolisian. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.